Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat Media Nasa dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan saya di channel YouTube Media Nasa sahabat semua ya. Dan pada kesempatan video kali ini saya akan sharing kepada sahabat semua ya, dimanapun Anda berada, yang mungkin ya saat ini sahabat semua sedang mencari peluang usaha ya, mencari usaha apapun yang seyogyanya atau kriterianya ya, yang sahabat cari adalah yang cocok untuk dijalankan oleh sahabat semua, baik itu yang sudah punya pekerjaan pokok ya, ataupun yang sahabat semua yang belum punya pekerjaan. Intinya barangkali ya, dan mudah-mudahan informasi atau peluang usaha yang saya sampaikan ini cocok bagi Anda semua ya sahabat semua. Sebelum saya lanjut, kembali saya sampaikan bahwa kita tahu bahwa sekarang ada informasi ya tentang resesi ekonomi ya, melemahnya ekonomi yang katanya 2023 semakin gelap, atau lebih gelap ya dari resesi sebelumnya gitu katanya, orang katanya. Nah sahabat semua, terlepas dari itu semua, yang paling penting bagi saya ya, hemat saya adalah bukan bagaimana kita itu terlarut ya dalam resesinya, tetapi bagaimana kita menyongsong hari esok, hari depan itu dengan semangat ya yang luar biasa, kemudian dengan optimisme, dengan kerja nyata ya, kerja keras dan kerja nyata, action, kita melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Itu yang paling penting, bukan merenung atau menyalahkan situasi. Itu menurut kami itu bukan solusi ya dari semua masalah. Misalnya kita hanya menyalahkan A, B, C, stop, itu menyalahkan orang lain atau keadaan atau siapapun. Tapi yang terpenting adalah kembali fokus kepada diri kita, bagaimana menyongsong dan mempersiapkan atau menyikapi situasi atau hal-hal yang terjadi. Baik sahabat semua ya, di saat resesi ini atau menghadapi badai resesi yang kita semuanya ya sahabat semua belum lepas dari ingatan kita bahwa tiba-tiba kita dihajar oleh COVID ya selama 2 tahun gitu, dihajar, kemudian ambruknya ekonomi, kemudian sekarang datang lagi perang di Eropa sana yang kemudian berdampak juga terhadap resesi secara global sahabat semua. Nah, bagaimana kita menyikapinya dan apa peluang usaha yang bisa kita ambil, kita manfaatkan dalam situasi yang katanya situasi yang sulit ini sahabat semua. Dan mudah-mudahan kita semua tidak sulit sih ya sahabat semua. Baik, langsung saja kita ke materinya. Jadi kita saran masukan kepada sahabat semua bagaimana kita menghadapi dan menyikapi resesi, kemudian peluang usaha apa yang sebaiknya kita ambil di saat badai resesi ini. Pertama sahabat semua, hanya satu saja, simpel sahabat semua. Banyak juga para pengamat ya atau para mentor sukses juga mengatakan sekarang itu harus berhemat dan sebagainya ya, cadangan tunai dan sebagainya. Baik sahabat semua, satu ya yang terpenting bagi saya dalam menghadapi resesi ini adalah Anda mulailah melihat peluang menjadi agen atau reseller. Itu paling kunci bagi saya ya sahabat semua. Kenapa demikian? Saya sarankan sahabat semua menjadi reseller atau menjadi agen, atau dengan kata lain menjualkan produk orang lain. Kenapa? Karena saya rasa di dalam hal yang atau situasi kondisi yang sulit ini sahabat semua perlu diperhatikan masalah permodalan sahabat semua ya. Jangan main tubruk, asal tubruk investasi atau lain sebagainya, membeli barang dan lain sebagainya gitu. Kita harus melihat itu. Dengan adanya seperti itu, misalnya kita harus menghemat, misalnya kita harus berhemat dan sebagainya, investasi kita harus teliti dan sebagainya. Kalau saya fokusnya tidak, kita fokus saja ke jualan ya, jualkan dulu produk orang lain ya, kalau kita belum punya produk sendiri. Itu poinnya ya. Jadi kalau kita belum punya produk sendiri, tak perlu memaksakan, menurut saya ya, tak perlu memaksakan menjual produk sendiri jika kita belum mampu atau belum mumpuni gitu sahabat semua. Jualin aja produk orang lain. Kenapa saya sarankan menjadi agen atau reseller atau menjual produk orang lain? Karena alasannya simpel sahabat semua. Dalam segi permodalan kita bisa menghemat, bisa minim banget dalam masalah modal.
masalah keuntungan itu bisa bersaing sahabat semua. Nah, tetapi juga ingin saya sampaikan bahwa kriteria menjadi reseller itu atau jadi agen itu, kira-kira agen apa saja, seperti apa kriterianya menjadi reseller itu, reseller apa dan seperti apa hal-hal yang harus diperhatikan sahabat semua. Nah, ada 7 menurut saya, 7 macam sahabat semua yang di zaman sekarang ini penting diperhatikan apabila sahabat semua ingin bergabung menjadi agen atau reseller ya produk apapun ya. Apa saja itu 7 yang harus diperhatikan itu? Yang pertama sahabat semua, kriterianya itu harus yang modalnya kecil ya. Jadi reseller, jadi agen itu ada yang modalnya gede loh sahabat semua ya. Itu saya tidak menyarankan bagi sahabat semua ya di saat kondisi yang sulit ini gabung menjadi agen atau reseller tapi ngemodal awal yang gede. Itu menurut saya hindari seperti itu ya. Jadi yang pertama, jika menjadi reseller tadi sudah kita sarankan ya, kita ulangi, jadi reseller atau agen, tetapi ada kriterianya. Nomor 1 adalah harus modalnya kecil. Kenapa? Karena supaya resikonya kecil. Itu penting, itu poin paling penting. Jadi gabung atau join usaha ya agen reseller yang banyak pendaftarannya, uangnya banyak, tak perlu lah ya gitu. Cari yang seminim mungkin, bahkan yang 0 gitu misalnya. Kalau ada ya silahkan ya, tapi masanya usaha ya, kalau nggak ngeluarin modal sama sekali juga kan nggak kurang, rasionya kurang masuk. Paling tidak yang kami sarankan adalah yang sangat minim modalnya agar resikonya juga terminimalisir. Itu nomor 1. Nomor 2, yang produknya diterima di pasaran. Ini penting sahabat semua. Kriteria kita jadi agen jangan serampangan, jadi reseller jangan serampangan. Kita yang penting masuk menjadi agen, wah ini ada gratis nih, jadi reseller ini gratis, tapi produknya agak laku juga percuma sahabat semua, percuma. Jadi harus dilihat dulu produknya juga yang laku di pasaran, ya, yang memberikan manfaat kepada halayak, sehingga terjadi apa? Terjadi repeat order. Berarti kalau benar-benar sudah diterima di pasar, diterima oleh masyarakat, maka akan terjadi pembelian ulang. Ini penting. Ya, gimana sahabat semua jika ingin jadi reseller atau agen yang produknya itu diterima dan memberikan manfaat di pasaran, sehingga harapannya ada repeat order yang cepat. Itu sahabat semua. Itu penting, itu perhatikan. Kemudian yang ketiga, di situasi seperti saat ini yang bisa dropship sahabat semua. Yang bisa dropship, kita jual, yang ngirim suppliernya gitu ya. Yang ngirim yang punya produknya. Kenapa? Kita bisa disambil ngomong, bisa sambil masak, bisa sambil kerja gitu kan. Yang bisa dropship seperti itu. Jika ada pesanan, ada closingan sahabat semua, yang ngirim ya sudah suppliernya gitu, yang punya produknya. Jadi itu penting juga. Bisa dropship tidak, itu penting. Harus yang bisa dropship agar kita tidak ribet, tidak terganggu. Misalnya kita punya pekerjaan yang sudah kita kerjakan atau ada aktivitas baku yang sudah kita jalankan. Ya, kalau misalnya ada ibu-ibu yang mama dan sambil ngomong, sambil masak, sambil cuci piring, cuci baju, itu bisa berjualan sehingga tidak mengganggu aktivitas yang ada. Itu nomor 3. Nomor 4, yang support ya terhadap sistem kekinian. Seperti apa support kekinian? Seperti COD sahabat semua. Jadi kita jadi reseller itu yang support juga terhadap metode kekinian seperti COD. Ini COD ini perlu diperhatikan sahabat semua. COD ini penting juga, supplier yang mendukung kita atau mensupport kita untuk pelayanan COD. Kenapa? Kita contohkan seperti ini ya. Ada sebuah supplier juga yang saya hubungi ya, pernah saya hubungi dulu ya, kemudian saya mau ikut menjualkan produknya, begitu menjualkan produknya, dia tidak melayani COD, jadi tidak mensupport COD. Jika terjadi pesanan terhadap saya misalnya, saya maka harus mengambil membeli, ya, membeli kemudian saya kirim. Berarti saya ngemodal membeli produknya tanpa ongkosnya. Setelah barang datang kan baru masuk tuh COD. Berarti itu harus ngemodal. Juga kita sarankan cari
ya supplier yang memberikan support terhadap COD, artinya ngemodalin. Misalnya sahabat semua ada closingan, ada pesanan nih jual produk ini, kemudian COD produknya, ya sudah nanti COD-nya biar diurus atau disupport oleh supplier atau yang punya produk, ya. Baik itu produknya dimodalin, baik itu ongkosnya dimodalin. Jadi ketika uangnya sudah masuk, nanti sahabat semua tinggal dapat cuannya saja, untungnya saja. Gitu. Jadi cari yang seperti itu ya. Jadi cari yang seperti itu. Jadi sahabat semua ya, yang memberikan layanan sistem kekinian seperti contohnya COD. Oke, baik. Kemudian yang kelima adalah yang perlu diperhatikan adalah yang ada bimbingannya. Ada yang memberikan bimbingan, baik itu knowledge produk, juga bimbingan teknis, juga bimbingan bisnisnya misalnya, harus yang ada bimbingannya. Karena kenapa? Karena kita jual produk orang lain, jika kita tidak ada bimbingannya, juga kita bisa ngawur. Jadi bisa kita jalan sendiri serampangan, nggak tahu arah. Tetapi kalau ada bimbingan, itu kita bisa terarah gitu. Bisa terarah. Jadi yang memberikan support dan bimbingan, baik itu knowledge produk ya, knowledge produk, kemudian teknis produk, misalnya macam-macam kan produknya itu. Ya, jadi memberikan support terhadap knowledge produk itu, kemudian membimbing, baik itu dari segi keprodakannya tadi, juga bisnis ini jika dikembangkan juga ada bimbingan. Jadi ada bimbingan. Bagaimana juga cara menjualnya, bimbingan dalam menjualnya. Ya, ngajarin kita bagaimana memanfaatkan sosial media yang ada, bagaimana kita membuat misalnya ya membuat website itu bagaimana nanti diberikan gratis. Kita cari yang kayak seperti itu ya. Bagaimana kita membuat channel YouTube dan sebagainya. Bimbingan itu harus ada. Karena itu penting apalagi bagi pemula. Kemudian yang keenam itu cari juga yang support konten. Ini penting sahabat semua. Support konten, karena di zaman sekarang itu konten itu menjadi sebuah kartu as ya dalam sebuah jualan ya. Kartu as konten itu seperti ya gambar-gambar ya, kemudian kata-kata atau copywriting ya, kata-kata promosi, kemudian testimoni produk itu penting. Jadi yang ada support konten, jadi kita tinggal upload saja, kita tidak perlu mencari-cari, apalagi kan kalau pemula ya, membuat copywriting, menawarkan dan sebagainya itu nggak mudah juga gitu ya. Tapi kalau ada supplier ya atau bisnis keagenan atau reseller ini yang sudah mensupport konten yang saya bilang tadi, itu enak. Jadi sahabat semua tinggal copy paste, tinggal upload, tinggal posting begitu. Yang ada yang memberikan support konten, karena konten itulah penting apalagi di era sekarang ya. Yang terakhir yang ketujuh adalah yang potensial untuk dikembangkan. Jadi bisnis atau reseller atau keagenan itu yang potensial apabila dikembangkan. Ya, sehingga setelah berkembang nanti sahabat semua bukan hanya menjadi reseller, tetapi mungkin bisa memiliki usaha sendiri gitu, yang potensial untuk dikembangkan sehingga bisa diwariskan. Ya, jadi nah, 7 kriteria itu sahabat semua yang penting diperhatikan dalam dalam mencari usaha atau jika sahabat semua ingin bergabung menjadi reseller atau keagenan. Nah, sahabat semua, pada kesempatan video kali ini juga tanpa mengurangi rasa hormat kepada pemirsa semua, sahabat semua, kami sebagai stokis NASA juga menawarkan sebuah peluang usaha sahabat semua, peluang usaha kemitraan yang semuanya ketujuh kriteria yang tadi itu ada semua pada kami sahabat semua. Ya, sekali lagi kita sebagai stokis NASA juga menawarkan peluang untuk join menjadi agen atau reseller di kami ya, yaitu dengan kriteria usaha yang seperti tadi disampaikan itu semuanya lengkap ada pada kami sahabat semua. Ya, memang untuk jadi reseller, jadi agen itu mungkin banyak ya, tetapi untuk memenuhi kriteria yang 7 tadi mungkin itu tidak mudah ya mencarinya ya sahabat semua. Semoga informasi ini bermanfaat, dan jika sahabat semua berminat untuk join bisnis NASA ya, sahabat semua tinggal hubungi nomor yang ada di deskripsi ya, juga nomor yang ada di video ini sahabat semua. Nah, semoga informasi ini sahabat semua bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.